kelompok dan konstitusi sebagai landasan negara. Landasan konstitusional mengacu pada dasar hukum yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Landasan konstitusional merupakan landasan utama bagi segala peraturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah dalam suatu negara. Tujuan konstitusi. Adapun tujuan konstitusi yaitu untuk membatasi kekuasaan. Di dalam konstitusi terdapat konstitusionalisme yang merupakan paham mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat berjalan sesuai dengan tujuan berkepentingan. Jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan, konstitusi akan kehilangan rohnya dan akan menjadi legitimasi dalam kekuasaan negara yang tak terbatas. Terkait tujuan konstitusi lebih lanjut, Jimmy Asidi dalam Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara menerangkan bahwa pada dasarnya konstitusi adalah hukum yang dianggap paling tinggi. Sehubungan dengan itu pula, tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi, keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, kemakmuran bersama, sebagaimana yang dirumuskan sebagai tujuan negara oleh para pendiri The Founding Fathers and Mothers. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan ideologi bangsa Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional atau hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 harus bersumber dan berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap aturan, kebijakan, maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi bagi seluruh aspek kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap pasal dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi sumber utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Setiap hukum dan peraturan yang dibuat harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit disebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan atau perbaikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil dari konstitusi tertulis. Sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah mengalami perubahan sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses amandemen dilakukan secara 4 tahap. Amandemen pertama 1999 dilakukan perubahan seperti membatasi masa jabatan presiden yaitu maksimal 2 periode dan pembentukan lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah. Amandemen kedua dilakukan perubahan penting dalam memperkuat kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan mengatur lebih rinci tentang hak asasi manusia. Amandemen 3 tahun 2001 yaitu perubahan meliputi prinsip pemisahan kekerasan dengan pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selanjutnya Amandemen 4 tahun 2002. Perubahan ini terkait pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Secara umum amandemen ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 agar lebih demokratis dan menjamin hak asasi manusia. Proses amandemen ini melibatkan perdebatan panjang di kalangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut MPR untuk mencapai kesepakatan. Setelah disetujui, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan menjadi landasan konstitusional baru yang jauh lebih kuat bagi Indonesia.